sini kami akan menjelaskan pengertian, ciri-ciri, dan struktur teks ceramah. Teks ceramah itu apa sih? Oke, mari kita jelaskan apa itu sih teks ceramah. Teks ceramah atau khutbah bisa dipahami sebagai sebuah pidato yang menyampaikan atau menyebarkan syiar dan ajaran dari suatu agama. Ajaran-ajaran yang terkandung dalam sebuah teks ceramah atau khutbah biasanya meliputi nasihat, petuah, petunjuk, dan para kisah. Ceramah sebagai salah satu alternatif untuk mengajak, membujuk, dan merangsang kesadaran manusia, sehingga manusia tetap teguh di jalan kebijakan. Nah, selanjutnya itu ciri-ciri teks ceramah. Ciri-ciri teks ceramah. Seperti yang sudah dijelaskan terkait pengertian teks ceramah dan perbedaannya dengan khutbah, dan juga sambutan yang pada dasarnya merupakan 3 jenis pidato tersebut berbeda. Dengan mengetahui dan memahami ciri-ciri dan teks ceramah, berikut ini adalah 4 ciri-ciri dari teks ceramah. 1. Ceramah adalah keterampilan berbahasa atau berbicara satu arah. 2. Teks ceramah biasanya dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar klasikal. 3. Pembicara menyampaikan materi dengan cara berdiri di depan banyak orang, dan pendengar hanya menyimak saja. 4. Ceramah adalah kegiatan pasif reseptif. Adapun unsur-unsur teks ceramah. Unsur-unsur teks ceramah. 1. Penceramah. Unsur pertama dari teks ceramah adalah penceramah. Penceramah dapat dikaitkan sebagai seorang yang melakukan kegiatan ceramah. Salah satu cara untuk menjadi penceramah, seorang tersebut harus memiliki ilmu yang mampu dan pengetahuan yang luas tentang materi yang disampaikan kepada para pendengar. 2. Pendengar. Pendengar merupakan penerima nasihat-nasihat dari penceramah. Untuk mendengarkan ceramah, siapa saja bisa menjadi pendengar dari suatu ceramah tanpa batas, status sosial, umur, jenis kelamin, latar belakang, dan lain. 3. Materi. Materi yang akan disampaikan pada saat ceramah biasanya bersangkutan dari ajaran dalam suatu agama. Karakteristik untuk ceramah yang mampu membuat pendengar bersangkutan dan tergolong untuk melakukan nasihat atau pengetahuan yang akan disampaikan oleh penceramah. Oleh karena itu, penceramah perlu menyiapkan dan menyusun secara simetris sebuah materi yang ingin disampaikan kepada pendengar, sehingga pendengar dapat menerima dan memahami dengan baik. 4. Metode ceramah. Metode ceramah dapat diartikan sebagai ceramah yang digunakan seorang penceramah untuk menyampaikan materi. Metode ini memiliki 4 jenis, yaitu 1. Impromptu. Yakin metode ceramah tanpa persiapan. Penceramah yang menggunakan metode impromptu biasanya sudah memiliki jam terbang atau pengalaman yang cukup tinggi, sehingga saat menguasai materi dan mampu membuat suasana menjadi lebih hangat. 2. Menghafal. Yakin metode ceramah ini yang dilakukan dengan persiapan. Metode ini sering juga disebut dengan mempunyai cara menghafal. 3. Membaca naskah, yakni metode ceramah yang dilakukan dengan menyampaikan apa yang tertulis dalam naskah secara lengkap. 4. Ekstemporan. Yakin metode ceramah ini hanya menulis pokok-pokok pikiran atau materi inti saja. Hal ini digunakan sebagai pengikat materi dalam ceramah. 5. Media ceramah. Media ceramah dapat dipahami sebagai seperangkat alat yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan materi kepada pendengar. Ceramah tidak hanya terbatas pada ruang rumah ibadah, tetapi juga dapat dilaksanakan di berbagai alat yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan materi kepada pendengar. Ceramah tidak hanya terbatas pada ruang rumah ibadah, tetapi juga dapat dilaksanakan di berbagai tempat. Kegiatan ceramah sekarang ini juga bisa disampaikan secara langsung atau tatap muka, direkam dalam jaringan sehingga pendengar bisa melihat dari internet atau televisi. Selanjutnya yaitu struktur teks ceramah. D. Struktur teks ceramah. 1. Pendahuluan. A. Pembuka.
yaitu bagian dari yang terdiri dari salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. B. Pengantar, yaitu bagian yang mengandung paragraf pengantar. Pada bagian ini, penceramah akan mulai mengenalkan pendengar dengan topik yang dibahas. Untuk menjangkau banyak pendengar, pengantar biasanya memanfaatkan informasi atau bentuk yang faktual dan memiliki hubungan dengan topik dan teks ceramah. 2. Isi ceramah. A. Inti, yaitu bagian isi ceramah yang terdiri dari atas pemaparan dari penceramah, pandangan umum, hingga cara pengilustrasian materi. B. Gagasan, yaitu bagian terdiri dari ide besar penceramah yang akan disampaikan kepada pendengar. Ceramah yang baik adalah ceramah yang membahas satu gagasan besar dan kemudian dilakukan pengembangan menjadi beberapa subtopik tertentu. 3. Penutup. A. Simpulan. B. Ucapan permintaan maaf. C. Salam penutup. Adapun di sini kaidah kebahasaan teks ceramah. Kaidah kebahasaan teks ceramah. Teks ceramah memiliki kaidah kebahasaan yang berbeda dengan teks pidato lainnya. Dikarenakan ceramah atau khotbah merupakan acara yang sudah sering dilakukan secara berulang, maka kaidah kebahasaan yang digunakan pun lebih sederhana. Berikut ini adalah gaya bahasa dari teks ceramah, di antaranya yaitu: 1. Banyak memakai kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua, jamak, sebagai sapaan. 2. Memakai kata teknis atau istilah tertentu yang berkenan dengan topik yang disampaikan kepada pendengar. 3. Banyak memakai kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau antara sebab dan akibat, misalnya seperti sebab, karena, oleh karena itu. 4. Banyak memakai kata yang menunjukkan adanya hubungan temporal atau perbandingan, misalnya seperti namun, sebaliknya, kemudian. 5. Banyak memakai kata kerja mental, seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. 6. Banyak memakai kata persuasif, misalnya seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Nah, di sini juga ada contoh teks ceramah dan strukturnya. Contoh teks ceramah dan strukturnya. 1. Pembuka. Pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung makin menurun kesatuannya dibandingkan dengan zaman dulu, ketika hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaan-perasaannya, seperti ketika demonstrasi ataupun rapat-rapat umum. 2. Isi. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Ketidaksantunan berkaitan dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya, sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketepatan dalam pemilikan kata ataupun kalimat. Kesantunan itu berkaitan dengan adat pergaulan yang berlaku dalam masyarakat itu. 3. Penutup. Berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang, sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Lanjut langkah-langkah menulis teks ceramah. H. Langkah-langkah menulis teks ceramah. 1. Konteks penulisan menjadi penting untuk direncanakan agar ceramah sesuai dengan pendengar. 2. Menentukan topik. Teks ceramah harus memperhatikan latar belakang pengetahuan pendengar, minat, ruang lingkup, situs, dan waktu. 3. Kerangka ceramah. Hal yang perlu dipersiapkan agar memudahkan dalam menulis teks ceramah adalah pokok-pokok materi yang ingin disampaikan kepada pendengar. Kerangka ceramah sendiri biasanya meliputi pengenalan isu, pendapat, dan penegasan kembali. Kemudian mengumpulkan bahan setelah menentukan konteks dan kerangka ceramah. Penceramah perlu memasukkan data pendukung sehingga dapat meyakini pendengar. Oleh karena itu, penceramah perlu jeli memilih topik teks ceramah, sehingga memudahkan pendengar untuk memahaminya.